Oke, thank you sudah mengikuti perjalanan kami dari Malang Kota sampai ke Benjor Pine Camp. Di sini aku udah ketemu sama beberapa teman-teman pengguna motor listrik. Emang menurutku sih ya, honestly, penggunanya cukup nyaman. Nggak ada minus berkala, nggak ada kekhawatiran apapun. Cuma yang tak khawatirin satu sih sebenarnya, karena ini medan areanya berbatu ya, bannya. Tapi jangan sampai sih nggak ada apa-apa. Kalau untuk performance, pengereman, engine brake dan sebagaimana mestinya yang kita rasain di motor matic atau motor-motor konvensional yang menggunakan bensin, itu masih bisa kok dirasain sama motor listrik. Dan beberapa kali aku tadi sempet nyalip beberapa motor listrik yang sendiri atau goncengan mereka. Menurutku worth it lah kalau kamu pakai sehari-hari, atau mungkin kalau kamu pengen rehat sejenak dari kehidupan kota, minggir ke agak wilayah-wilayah yang ya kayak gini, perhutanan-perhutanan kayak gini, cocok banget bisa dipakai. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah upgrade parts atau apapun sesuai kebutuhan kamu. Kalau kamu ada di kota, mungkin nggak perlu upgrade banyak, tapi kalau misal kamu pengen bisa jalan lebih jauh, mungkin bisa mempertimbangkan penggantian baterai. Tanjakan enak banget mas, meskipun aku tadi menggunakan gas mentok ya, teman, gas mentok itu bukan sampai mengurangi keefisien kita pada saat kita nanjak. Jadi meskipun kita menggunakan gas mentok, motornya tetap bisa jalan, ya gitu sih, enak banget. Halo Mobipedia, thank you udah terus menemani kami hingga perjalanan ketemu sama teman-teman member dari grup mana sih mas? Kami dari Bromolis Brotherhood Motor Oke. Listrik. Dengan mas siapa nih? Saya Fajar. Dengan mas Fajar. Oke mas, aku pengen tanya-tanya dong untuk teman-teman semua yang mungkin di luar sana masih belum pernah menggunakan motor listrik atau yang lagi niat untuk konversi ke motor listrik. Kalau boleh tahu mas Fajar, udah berapa lama menggunakan motor listrik? Kalau saya sendiri 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Alasan apa yang menjadi alasan utama untuk mas Fajar konversi dari motor konvensional ke motor listrik? Pertama sih pasti kalau ke motor listrik itu tentang biaya ya, hemat biaya. Dan juga kalau pakai motor bensin itu tahu sendiri, bensin semakin lama semakin naik nih. Nah. Ya kan rame-ramenya di tahun ini. Ya syukurnya kita dari sebelum-sebelumnya sudah beralih ke motor listrik. Oke. Mas, kalau touring kayak gini perlu bawa semacam baterai cadangan atau gimana? Kalau rata-rata teman-teman yang pakai Polytron itu sudah baterai include, karena kalau kami di komunitas itu akan mengikuti baterai yang paling terkecil. Oh gitu. Jadi ketika ada baterainya yang cuma mampu 70 kilo, jadi kita setiap 70 kilo itu berhenti. Oh gitu. Jadi nggak harus untuk yang paling tinggi, paling kecil kita ikuti. Jadi kita ketika touring itu kita manage benar-benar yang mana yang paling kecil kita utamakan dulu. Kalau mobil listrik mas, biasanya kan harus ada minimum kapasitas listrik berapa gitu ya? Kalau molis gimana? Kalau molis sih setahu saya memang paling kecil itu kan kalau dibuat rumah ya, rumahan itu kan 900 watt atau 500 watt sudah bisa. Kalau kayak Polytron ini sekitar 1000 watt itu kalau di rumah pakai charger orinya. Kalau banyak motor listrik yang beredar mungkin yang pakai baterai SLA khususnya itu mungkin ya 500 watt di rumah sudah bisa. Jadi tergantung kebutuhan aja sih masing-masing. Kalau pribadinya butuh yang memang range-nya jauh ya tinggal disesuaikan aja. Ngecas di SPKLU itu bisa nggak molis? Kan biasanya setahu aku mobil ya. Kalau SPKLU kita ada sistem pengecasan sendiri untuk R2 namanya SPKLU R2. Di situ kayak ada totemnya. Kalau mobil memang sudah ada, tapi di motor tuh sudah ada juga. Oke. Mas, mungkin Anda dong kasih saran sedikit atau mungkin berdasarkan pengalamannya masnya. Untuk pemula kira-kira apa sih yang perlu dimiliki dulu? Apakah motor yang sesuai sama kebutuhan, katakanlah misal pengen touring jauh langsung beli jauh, atau mungkin ada saran yang lebih masuk akal? Kalau saya dulu memang diperkirakan dulu kita habisnya itu kalau pakai motor bensin itu berapa, terus kalau kita beli listrik itu berapa. Kalau selisihnya lumayan jauh, yang mending beralih ke motor listrik aja gitu kan. Soalnya juga perawatan, bukan hanya listrik aja, perawatan juga nggak terlalu banyak juga, karena kalau di motor konvensional itu kan ada kayak mungkin ganti oli, perawatan mesin segala macam. Kalau di sini ya mungkin kita cuman kampas rem, kalau paling BLDC, dan itu semua juga perawatan itu bisa dilakukan di bengkel motor listrik. Untuk motor listriknya kebutuhannya kurang nih, nah bisa upgrade juga dia. Kalau
menurutku ya pemerintah kita udah aware banget kan sama peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Salah satunya mode transportasinya adalah molis. Terus kira-kira apa sih menurut teman-teman yang ada di komunitas yang perlu di-upgrade lagi nih oleh pemerintah? Baik itu semacam misal jumlah SPKLU ditambah atau mungkin ada kebutuhan lain yang dirasain Mas? Kalau kami dari komunitas khususnya yang sering riding, sering nyambangi PLN bahwasanya memang SPKLU R2 ini agak kurang ya fasilitasnya, karena kalau di masing-masing PLN cuman colokannya 6 dan itu juga nggak bisa di push terlalu kenceng ya. Ibaratnya kita wattnya itu kan kalau kita pakai fast charging kita kan lebih kenceng nariknya biar lebih cepat gitu kan. Nah sedangkan fasilitas yang ada itu tidak bisa mengompulir itu, jadi akhirnya kita ya touring ya menyesuaikan apa yang ada gitu ya. Kedepannya mungkin pemerintah lebih bisa untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang sebagai penunjang motor listrik khususnya, karena ya memang semakin lama semakin banyak pengguna motor listrik, mungkin SPKLU R2 nya ditambah atau banyak colokan-colokan yang ada di entah itu di taman-taman atau apa, Ruang publik lah ya. ruang publik, karena kita juga nggak kalau bisa jangan hanya di PLN gitu loh. Sekarang aku sama Mas Sony ya Mas ya. Betul. Mas Sony dari Surabaya. Oke, betul. Saya ini bekerja di Surabaya, tapi untuk tempat tinggal ada di daerah Pasuruan ya. Oke, dari Pasuruan. Mas, hari ini untuk touring ke Tumpang menggunakan motor apa? Saya menggunakan Polytron yang Fox 500 itu sudah saya pakai kira-kira hampir 7 bulanan. 7 bulan. Iya. Fox 500 itu 500 cc atau gimana Mas? Fox 500 itu karena dia menggunakan dinamo 5 kW ya. Oke. Jadi cukup besar tenaganya, nyaman untuk riding sih sebetulnya untuk luar kota. Mas, tapi motor ini masih standar atau banyak ubahan yang udah dikasih sama Mas Sony? Sebetulnya sih lumayan banyak perubahan ya, karena ada beberapa modifikasi, karena kalau untuk spek touring yang pasti kita harus merubah agak sedikit ada perubahan ya, termasuk terutama di sektor kaki-kaki juga sama untuk rantai terutama. Ini yang Oh, aku baru tahu kalau motor listrik ada rantai. Biasanya kan langsung dinamo ya Mas? ya dinamo, dan ini kan mid drive ya. Mid drive itu sebetulnya penggeraknya menggunakan fan belt, tapi karena saya rasa ini dari Polytron itu penggunaannya fan beltnya kurang baik, akhirnya saya ganti ke rantai. Apalagi selain ubahan di rantai dan kaki-kaki Mas? Suspensi depan itu kita sudah upgrade dari shocknya, itu kita sudah pakai punyanya ini RCB. Oh, RCB Racing Boy. Mas, kalau untuk perawatan motor listrik itu gimana sih? Kalau motor listrik gimana? Hampir nggak ada perawatan, itu sudah saya pakai kemana-mana ya, hampir sudah sampai ke Bandung, Kapanari, Jawa Barat dan sebagainya. Itu saya rasa tetap aman, juga tetap enak pemakaiannya. Itu yang saya rasakan. Dalam satu siklus pengisian ya, kalau dipakai kerja sehari-hari bisa habis berapa hari Mas? Kalau saya sih hampir rata-rata 2 hari ya. 2 hari ya? Iya betul, hampir 2 hari. Iya sih. Katanya tuh motor listrik hitungannya bukan berapa tahun berapa bulan kayak gitu masa baterainya habis, karena kan part termahal katanya kan di baterai ya. Betul. Jadi baterainya kayak berapa siklus gitu baru kekuatan baterainya melemah. Itu pun harus ribuan kali siklus. Itu saya rasa baterai kan bisa di repair ya, jadi kan nggak harus ganti Nggak harus baterainya. ganti semuanya gitu Mas? Betul, jadi kalau baterainya harganya 17 juta harus ganti 17 juta ya enggak. Oke. Baterai itu bisa kan di repair, jadi hanya beberapa sel aja yang rusak dan itu harus di repair dengan yang baru. Itu aja sebetulnya. Jadi nggak seperti ekstrim yang mungkin orang-orang bilang karena ketakutan baterai mahal. Ya. Saya rasa enggak. Apa yang mungkin bisa Mas Sony sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang pengen segera konversi ke motor listrik atau belum punya niatan untuk ke konversi? Oke, jadi kalau menurut saya gini, tidak ada ruginya untuk membeli sebuah motor listrik, karena dibandingkan dengan harga BBM yang semakin lama mungkin akan semakin naik, motor listrik tetap menjadi pilihan. Karena motor listrik lah yang paling hemat, hampir 1/4 kalau saya bilang hematnya. Betul. Jadi saya pikir bagi yang di luaran sana yang ingin menggunakan motor listrik, itu sudah pilihan yang terbaik. Thank you Om Seni. Siap. Jadi gitu guys, mungkin kalau kalian membeli BBM Pertalite seharga 10.000, mungkin kalau mau list modalnya cuma 2.500. Kita aja. Oke, kita akan cari teman-teman member yang lain untuk kita dapetin edukasi dan ilmunya. Tetap pantengin.
Dengan Om siapa? Andri Oke, dengan Om Andri dari Surabaya. dari Surabaya juga. Oh, dengar-dengar dari teman-teman member di Promolis, Om Andri ini adalah member yang paling lama menggunakan Molis dan upgrade-nya juga ngeri-ngeri sedap nih. Ini boleh diceritain ini motor listrik merek apa? Udah berapa lama menggunakan ini? Motor listrik ini mereknya United, tipe yang T1800. Oke. Saya pakai ini sudah hampir 4 tahun sih. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Udah ganti apa aja, Om? Kalau ganti semua hampir semua diganti nih. Kalau baterai orinya? Baterai orinya ampun kalau baterai orinya. Oke. Jadi baterai bawaan itu kan cuman jarak tempuhnya sampai sekitar 60 km aja. Biasanya juga ngempot kalau saya pakai nyalip-nyalip kendaraan gitu kan. Nah, terus akhirnya saya ada inisiatif untuk upgrade. Jadi yang saya upgrade itu PLDC, baterai, terus sama controller. Terus saya kasih tambahan lagi kan karena kontrolernya ampernya gede, saya tambah untuk pendingin. Oh. Jadi saya tambah untuk radiator ada. Kalau misalnya aku pemula, aku pengen beli motor listrik, kira-kira dengan brand dan produknya yang sekarang ada di pasaran, itu standartan masih bisa dipakai atau sebaiknya perlu di-upgrade sih? Standartan tuh ada yang standartan murah itu ada, sudah bisa ya. Salah satunya yang teman-teman Bromolis yang pakai untuk naik sekarang ini di Benjor ini semua standar, masih mumpunin untuk nanjak-nanjak ada. Berarti meskipun nggak di-upgrade masih oke aja lah? Masih oke. Oke. Apa yang paling nagih dari motor listrik, Om? Yang bikin Paling ketagihan itu tenang ya, nggak ada getaran sama sekali. Terus kita mau kenceng juga bisa. Irit. Iya. Untuk teman-teman yang ada di luar sana yang belum punya motor listrik atau udah punya niat untuk pengen konversi, apa yang jadi pesannya Om Andri kira-kira untuk teman-teman? Apakah cari-cari edukasi dulu motor mana yang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan, atau mungkin apa yang soal teknis lain? Lihat aja yang digunakan banyak ojol di Indonesia, unit apa. Nah, itu aja udah patokannya. Karena kalau misalkan unit itu dipakai banyak orang dan terutama itu ojol ya, itu kan dia mobilitasnya tinggi banget kan. Benar. Lah itu pakai motor apa? Ya udah itu aja. Sesuaikan dengan itu Sesuaikan aja. itu aja. Itu pasti ojol kan nggak mungkin kan trayeknya tuh deket-deket dan itu pasti perjalanannya banyak banget itu. Nah, itu sering pakai menggunakan merek apa itu aja. Gitu aja sih mungkin teman-teman. Makasih buat Om Andri untuk review motor dan ilmu pengetahuannya. Semoga kita semua bisa dapat kendaraan yang harganya lebih murah, lebih irit, dan juga tentu bisa dipakai tahan lama. Bromolis, PFR Malang Raya. Selalu untuk selamanya.